Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Valentino Febrianto Lili Putra. Di sini saya izin menjelaskan jenis-jenis model pembelajaran terpadu yang PPT-nya telah dibuat oleh Dr. Ani Nuraini MPD. Alhamdulillahirobbilalamin. Berjumpa lagi bersama saya yang di sini saya akan mengupas tentang berbagai jenis model pembelajaran terpadu. Selanjutnya ada menurut Robin Forgetty tahun 1991. Nah, menurut Robin ada 10 model pembelajaran terpadu. Nah, jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan tematiknya. Selanjutnya di sini ada 10 model tersebut. Yang pertama dari satu desain ilmu, yaitu mencangkup 3. Ada connected, nested, dan fragmented. Nah, lalu di antar bidang studi ada 5, yaitu sequenced, share, webbed, integrated, threaded. Nah, lalu di lintas siswa itu ada immersive, networked. Selanjutnya ada model pengenalan fragmented. Nah, di model pengenalan ini yaitu model pembelajaran konvensional, umumnya yang terpisah secara mata pelajaran seperti itu. Nah, model ini pun dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan. Nah, keterkaitan antara satu pelajaran dengan satu pelajaran lainnya. Terus di model fragmented ini juga setiap mata pelajaran itu diajarkan oleh guru yang berbeda-beda dan mungkin pula ruang yang berbeda setiap mata pelajarannya, seperti itu. Nah, di sini ada model penggalan fragmented, berbagai aspeknya ya. Mohon maaf. Nah, lalu di dalam model fragmented ini mempunyai karakteristik itu seperti pemaduan yang hanya terbatas pada satu pelajaran saja. Nah, tetapi ketika dideskripsikan berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah, tapi dalam satu mata pelajaran seperti itu. Nah, tentunya pada setiap model pun ada kelebihan dan kelemahannya. Di sini model pengenalan mempunyai kelebihan, yaitu kelebihannya seperti pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Nah, kekurangannya yaitu pada saat keterhubungan menjadi tidak jelas atau lebih sedikit transfer pembelajaran seperti itu. Lalu ada model keterhubungan. Nah, model keterhubungan ini model yang mengembangkan connected yang menyatakan bahwa model keterhubungan ini yaitu pembelajaran yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, dari topik satu ke topik lainnya, dari satu keterampilan dengan keterampilan lainnya juga. Dalam model keterhubungan ini diusahakan untuk saling menghubungkan seperti itu. Lalu di model keterhubungan ini ada kelebihan dan kekurangannya juga sama seperti model yang tadi sebelumnya. Nah, di dalam model keterhubungan ini mempunyai kelebihan yaitu ketika konsep-konsepnya utamanya saling terhubungan mengarah pada pengulangan. Seperti itu. Lalu kekurangannya di sini itu
di model keterhubungan ini disiplin-disiplin ilmu itu tidak berkaitan. Nah, konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada model sarang. Model sarang ini yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu. Secara khusus meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya. Nah, dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Seperti itu. Nah, keterampilan-keterampilan belajar itu mengikuti keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasikan. Nah, model sarang pun sama, pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kelebihan model sarang yaitu memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Model sarang pun kekurangannya yaitu pelajar atau peserta didik dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Itu. Lalu ada model urutan. Model urutan di sini ya model urutan atau sequence yaitu salah satu dari 5 model pembelajaran terpadu di dalam lintas beberapa mata pelajaran yang paling sederhana. Nah, model urutan ini bisa dibilang paling sederhana karena eh, model di sini ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Jadi bisa dibilang paling sederhana seperti itu. Nah, Daryanto juga menjelaskan, Daryanto 2014, jadi topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada jam yang sama. Dengan kata lain, persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Nah, model urutan ini proses pembelajarannya yaitu berupa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan konsepnya. Sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Seperti itu. Nah, di sini ada kelebihan dari model urutan sequence, yaitu kelebihannya memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Lalu, model urutan ini mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan keturunan yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit ekonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum. Lalu ada model bagian. Nah, di model bagian ini model ini yaitu pembelajaran terpadu tipe share. Share itu berbagi yang didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut, dari gabungan kurikulum, untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe share. Guru perlu mempelajari dari dua ilmu yang berdasarkan antar konsep berhubungan, sikap dan keterampilan pun harus sama seperti itu. Lalu di sini kelebihan dari model bagian ini terdapat pada pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru
di dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi gitu. Lalu kekurangannya yaitu membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada model jaring laba-laba. Nah, di model jaring laba-laba ini itu model yang terpadu menggunakan pendekatan tematik. Nah, model web ini adalah model pembelajaran tematik karena menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran. Nah, dengan menggunakannya suatu tema berbagai dasar pembelajaran, disiplin mata pelajarannya pun lebih diperdalam lagi dalam model ini. Seperti itu. Lalu ada kelebihan dari model jaring laba-laba yaitu dapat memotivasi, membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Lalu ada kekurangan di mana model jaring laba-laba ini tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten seperti itu. Selanjutnya ada model galur. Nah, model galur ini ya, model galur atau model kredit itu merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Contohnya seperti ini, melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika seperti itu. Nah, jadi keterampilan sosial, keterampilan berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Itu. Lalu model pembelajaran 3D ini yaitu pendekatan pengembangan kemampuan belajar yang berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Seperti itu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari model yang kelebihannya yaitu siswa mempelajari cara mereka belajar atau memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini model galur juga ada kekurangannya. Nah, di mana disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap berpisah satu sama lain. Lalu ada model keterpaduan. Nah, di model keterpaduan ini ya model yang terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi atau menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kulikuler dan menemukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Nah, model integrated ini yaitu pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda. Nah, tapi dengan memadukan topik tersebut, esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Nah, contohnya seperti jika dalam teks membaca yang merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajarannya yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, atau mata pelajaran lainnya. Contohnya seperti ini, topik lingkungan yang semula terdapat dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Lalu agar tidak membuat kurikulum tumpang tindih, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya dalam mata pelajaran IPA saja, seperti itu. Kelebihan dari model keterpaduan ini atau integrated ini
yaitu mendorong murid untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Lalu ada model celupan atau immersive. Nah, di dalam model immersive ini ya di dalam model immersive ini yaitu model pembelajaran yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa. Nah, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari mulai minat dan bakat mereka secara pengalaman yang mereka alami sendiri. Itu. Nah, dalam hal ini tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Itu. Nah, di sini ada kelebihan dari model imersif, yaitu keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri. Lalu, kekurangannya itu dapat mempersempit fokus pelajar tersebut. Selanjutnya, model yang terakhir yaitu model jaringan atau network. Nah, di model jaringan ini yaitu model yang memadukan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi atau bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan untuk bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Dalam model networker ini, kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya. Nah, sehingga siswa secara tidak langsung itu mencari tahu dari berbagai sumber seperti itu. Lanjutnya, ya ada kelebihan dari model networker ini, yaitu bersifat proaktif atau pelajar terestimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru. Nah, ada kekurangan, yaitu dapat membaca perhatian pelajar upaya-upaya menjadi tidak efektif. Ya, dari 10 model tersebut yang dipilih dan diperkembangkan di pendidikan guru sekolah dasar ada 3 model, yaitu keterhubungan, jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Ya, alhamdulillah eh, materi demi materi sudah saya sampaikan. Mungkin mohon maaf apabila ada perkataan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf juga kalau penjelasannya kurang dapat dipahami. Semoga bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.